A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa hadiyatan ila musannif hadzal kitab Qudul Jan Syekh Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wasumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayihina wa asatidatina wa asatidati asatidatina hum bi usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memiliki sifat pengasih, Ar-Rahimi dan Allah yang memiliki sifat penyayang. Qala al-faqiru ila rahmati rabbil ghafar. Telah berkata al-faqir. Fakir itu butuh kepada rahmat Tuhannya, rahmat Allah, yang mana Allah memiliki sifat yang maha pengampun. Musannif pada kesempatan kali ini yaitu Syekh Muhammad, dengan kata waduanya dia memohonkan kepada Allah supaya apa yang ia karang mendapatkan barokah. Syekh Muhammad, namanya pengarang kitab Qudul Jan adalah Syekh Muhammad Al-Mu'tarifu bil Auzar, yang dirinya walaupun soleh di mata orang-orang soleh, tetap dia mengaku bahwa dirinya orang yang banyak dosa. Inilah bentuk ketawaduan seorang mu'alim, al-alim wal-alamah. Basarahullahu uyuban nafsih. Allah yang tahu, melihat, mengetahui segala kekurangan apa yang ada pada dirinya nih Syekh Muhammad. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsih. Dan semoga Allah jadikan hari-harinya itu lebih baik dibanding hari kemarin. Alhamdulillahi kama yambagilah. Segala puji itu milik Allah, sebagaimana yambagilah, puji itu pantas dipersembahkan kepada Allah. Walaupun Allah memiliki sifat puji dan wajib baginya memiliki itu secara akal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga
rahmat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, tetap atas baginda agung panutan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan kepada sahabatnya, adada kulli ma'lumillah, sebanyak yang diketahui oleh Allah. Amma ba'du, dan setelah musannif mengucapkan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fahadha syarhun talabahu minni, ini syarah makalah kitab, merupakan permohonan kepada musannif dari beberapa orang muhibbin yang mencintai ala risalah, kepada risalah muta'alliqati bi umuri zaujaini, yang risalah ini berkaitan dengan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan rumah tangga, melibatkan suami dan istri. Allati sonafaha, yang telah disusun ini risalah ba'dun nasihina, oleh sebagian para penasihat, nasihina, orang-orang yang suka menasihati. Wasamaituha uqudulujen, dan aku namai wasamaituha uqudulujen, dan aku namai ini risalah adalah dengan nama uqudulujen fi bayani huquqil zaujaini, tentang hak-hak berumah tangga. Wa arju minallahi ta'ala, dan aku berharap kepada Allah yang maha agung, yang maha luhur, al-i'anata, semoga Allah menolongnya, wal ikhlasa, dan ikhlas, wal qabula, dan semoga risalah diterima, wa naf'a, dan bermanfaat, bihi bijahi sayyidina Muhammadin, dengan wasilah keagungan baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa azwajih wa dzurriyyatih wa hizbih, dan kepada keluarganya dan kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan kepada anak cucunya, wa hizbihi, dan kepada seluruh pasukannya. Wa ahdaitu dzalika lil walidaini, aku hadiahkan ini risalah untuk kedua orang tuaku. Seseorang boleh menghadiahkan kebaikan kepada orang tuanya, termasuk dalam hal ini Syekh Muhammad menghadiahkan karangan atau risalah uqudulujen ini kepada orang tuanya, rajian minallah, karena mengharap semoga saja dengan karangan ini, makalah ini, berharap kepada Allah supaya ghufrana dzunubihima, Allah mengampuni dua dosanya, mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya, wartifa'a darajatihima, dan Allah mengangkat darajat martabat kedua orang tuanya. Innahu ta'ala wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah itu zat yang luas terhadap ampunan, dan Allah warhamur rahimin adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Walal musannif, telah berkata musannif, saqallahu sa'yah, atas rasa syukur terhadap Allah, semoga makalah diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah oleh kita, anal basmalah, sesungguhnya bismillah itu asiratul barokati, itu banyak sekali barokahnya. Barokah ini adalah ziyadatul khair. Dengan sesuatu yang barokah harus melahirkan ziyadatul khair, artinya tambah-tambah kepada kebaikan atas apa yang ia miliki atau yang punya. Man dzakaraha shallahul ma'mul, barang siapa yang berzikir, menyebut, melafalkan dengan lisan ucapan bismillah, maka Allah akan menghasilkan segala cita-citanya. Wa man wadzaba 'alaiha, dan barang siapa yang mendawamkan, melanggengkan membaca bismillah, hudhiya bil qabuli, maka Allah akan memberikannya qabul, penerimaan doa permohonan. Jadi orang yang selalu bismillah itu, maka doanya atau permohonannya akan Allah terima. Kila, telah diceritakan dalam sebuah pendapat para ulama, innal kutubal munazzalata, sesungguhnya dari banyaknya kitab yang Allah turunkan minas samai, dari langit, ilal ardi, ke bumi, mi'atun wa arba'atun, itu jumlahnya ada 104. Suhufu syaitasituna, suhuf diberikan ke Nabi Syed itu ada 60. Jadi jumlah kitab dan suhuf yang Allah turunkan semuanya ada 104. 60 diturunkan Allah kepada Nabi Syed. Suhuf Ibrahim salasun, dan 30 Allah turunkan kepada 30 suhuf Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa suhufu Musa qabla Taurati asyaratun, dan Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima Taurat itu 10. Jumlahnya suhuf ada 100. Ditambah kitab 4, yaitu Taurat wal Injilu. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, wal Injilu, dan kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Zaburu, dan kitab Zabur yang ketiga Allah turunkan kepada Nabi Daud. Wal Furqanu, dan kitab yang keempat Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ani kulil kutubi majmu'atun fil Quran, kata para ulama, dan makna-makna yang tersirat dari kitab-kitab itu yang 104, 103, 4 dengan Al-Quran, itu di Allah kumpulkan dalam Quran. Wa ma'anil Quran, dan makna Al-Quran majmu'atun fil Fatihah, terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati, dan makna Fatihah majmu'atun fil basmalah, Allah kumpulkan, terkumpul maknanya dalam lafaz bismillah atau kalimat basmalah. Wa ma'anil basmalati, dan makna bismillah majmu'atun fi ba'iha, makna bismillah Allah kumpulkan dalam huruf ba-nya Al-Fatihah, huruf pertama. Ba di sini sebagian ulama ahli tauhid terutama, ba ini bermakna bikana makana wa biyakunu mayakunu.
bikana makana dengan perantaraanku, dengan wasilahku. Sesuatu yang ada itu atas izinku, sesuatu yang telah ada sebelum penciptaan manusia itu adalah atas izinku. Seperti surga, neraka, malaikat, jin, iblis, itu sesuatu yang ada semuanya atas kehendak Allah. Wa biyakunu mayakunu, dan sesuatu yang akan ada setelah manusia tercipta adalah atas izinku. Datangnya perkara-perkara setelah manusia tercipta semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian tak sepantasnya manusia mengaku-ngaku apa yang ia punya adalah hasilku. I'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, kullu syai'in bi'iznillah, segala sesuatu itu adalah atas izin Allah. Wa kana ba'dul ulama'i, diceritakanlah dahulu kala sebagian ulama yang soleh, asabahu maradun syadidun, ketika mereka atau umatnya tertimpa penyakit yang berat, sulit diobati, ajajal atba'a, sehingga para dokter tidak bisa, sulit menyembuhkan penyakit yang diderita pada waktu itu. Fatafaqara fi ba'dil ayani, maka berfikirlah, maka bertafakurlah para ulama atas keterangan dan fadilahnya dari surat Al-Fatihah. Fawadhaba 'alal basmalah, mereka berpikir bagaimana supaya penyakit ini sembuh, maka mendawamkanlah mereka atas ucapan kalimat basmalah min ghairi adadin mahsurin, dengan bacaan yang tidak ditentukan jumlahnya, jadi sebanyak-banyaknya. Fasyafahullahu ta'ala bibarakatiha, maka Allah menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Allah dengan perantaraan atau dengan keberkahannya kalimat bismillah. Barakallah, semoga bermanfaat. Aku persembahkan pembacaan ini untuk kedua orang tuaku. Dan bagi saudara-saudara muslim yang menyukai kajian Islam tentang kitab ini, subscribe channel kami, share, nyalakan lonceng. Semoga saja apa yang kita lakukan itu tadi, mensubscribe, share, dan seterusnya, menjadi pahala yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.